Ya, puji nama Tuhan. Ya, sore hari ini kita punya tema yang luar biasa dan saya rindu membawa saudara dengan tema ini sehingga tema ini akan berdampak dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa temanya? Intimasi. Ya, keintiman. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk terus menikmati yang namanya keintiman dengan Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di mana ketika kita melakukan kegiatan kita di dalam kerohanian kita, kadang-kadang kita nggak sadar sebetulnya kita tidak membangun keintiman itu. Tetapi kita kadang-kadang merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu karena seakan-akan Tuhan senang dibegitukan oleh kita. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan sudah senang dengan kehadiran kita. Amin. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun, Tuhan sudah senang ketika Bapak Ibu Saudara mempercayai Tuhan Yesus sebagai anaknya yang mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Amin. Sehingga ketika saudara hari-hari ini melakukan semua kegiatan rohani saudara, sebetulnya saudara sedang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Ya, menikmati Tuhan. Menyatakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bahkan kita mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga ini keluar dari keyakinan kita yang paling dalam. Nah, intimasi ini, keintiman ini harus terus ada dan dibangun dalam hidup kita. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudara bisa merasakan begitu banyak hal yang luar biasa. Dampak daripada keintiman bukan sekedar buat Tuhan untuk supaya Tuhan tuh senang gitu loh ya. Tetapi sesungguhnya dampaknya yang khusus adalah buat kita. Amin. Iya, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara bukan Tuhan tidak pernah mendengar atau Tuhan tidak mau menjawab. Tetapi yang sesungguhnya adalah bagaimana ini semuanya bukan buat mengingatkan Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya adalah mengingatkan diri kita. Amin. Betapa Tuhan begitu baiknya dan luar biasanya. Ya, jadi ketika saudara berdoa, menyatakan sesuatu, itu sebetulnya seakan-akan Tuhan lupa gitu ya. Kok Tuhan nggak nolong ya usaha saya? Kok Tuhan nggak nolong ya pergumulan saya? Kok Tuhan nggak nolong ya akan situasi kondisi saya? Enggak, saudara. Tetapi yang sesungguhnya saudara sedang mengingatkan diri saudara sendiri. Betapa Tuhan luar biasa. Sehingga ketika kita berdoa, kita seringkali mendeklarasikan hal yang luar biasa. Tuhan, aku percaya Engkau luar biasa. Engkau tidak akan pernah tinggal diam, Engkau akan lakukan perkara yang luar biasa. Amin. Ini semuanya yang kita harus pahami. Sehingga setiap pemahaman yang kita ada dalam diri kita, ini membangun kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara seringkali ketika saudara melihat situasimu, keadaanmu, duniamu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, kadang-kadang kita ingin merubah ini semuanya ya. Kalau seakan-akan tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi yang sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita menyadari bukan duniamu yang akan diubah, tapi yang seringkali diri kita yang diubah. Amin. Dunia kadang-kadang sulit Bapak Ibu untuk dirubah. Kadang-kadang begitu banyak ketidakadilan yang saudara mungkin rasakan dan saudara mau rubah itu kayaknya susah. Jangankan ngerubah dunia, ngerubah istri saudara aja susah. Amin, suami-suami. Ngerubah suami aja susah, amin istri-istri. Iya, ngerubah anak aja susah. Gimana kita mau ngerubah dunia ini? Jadi bagaimana caranya supaya kita mengalami sebuah keberadaan kehidupan yang menyenangkan, sebuah kehidupan yang luar biasa? Jangan coba ngerubah dunia, tapi ngerubah siapa? Diri kita sendiri, amin. Karena ketika saudara ngerubah diri saudara sendiri menjadi pribadi yang luar biasa, saudara akan menikmati begitu banyak hal yang luar biasa di dalam keberadaan dunia ini. Pernah saya cerita sama saudara atau tidak ya, saya lupa gitu. Ya, tapi di situ dikisahkan bagaimana ada seorang raja, Bapak Ibu Saudara, yang biasa kalau lagi jalan-jalan tuh ditandu. Dia ditandu karena dia seorang raja, ya, dikawal begitu lalu jalan, ya. Suatu ketika raja ini kepengen jalan kaki, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia jalan kaki karena tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu karena di zaman itu belum ada. Ya, jadi dia jalan kaki dan ketika dia jalan kaki kira-kira gimana? Kakinya sakit karena jalanannya itu masih belum kayak sekarang gitu. Ya. Jadi ketika di jalannya sakit, dia pikir kita harus buat jalan ini enggak sakit. Jadi dia berpikir yang empuk-empuk itu kulit sapi katanya. Kalau gitu kita bungkus semua jalan di kerajaan ini dengan apa? Kulit sapi. Pegawainya pada ketawa-ketawa ya. Kenapa? Karena berapa sapi yang harus dipotong buat apa? Buat ngelapisin jalan di kerajaan yang begitu luas. Lalu ada orang bijaksana di situ ngasih tahu, begini aja deh raja katanya, ya. Jangan melapisi semua jalan ini dengan kulit sapi, tapi ayo kita lapisi kaki raja aja. Jadi jangan buat ya jalan ini dilapisi oleh kulit sapi, tapi kita gunting kulit sapinya sesuai dengan kakinya raja aja. Ketika raja itu mendengar itu dan melakukan itu, dia kakinya enggak sakit lagi.
Iya. Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pola pemikiran kita? Kadang-kadang kita kepengen ngerubah dunia. Kira-kira gimana? Capek nggak? Capek ya ngerubah jalan begitu ya. Sapinya berapa sapi, berapa ribu sapi yang harus dipotong gitu kan. Lebih bagus ya kita jangan ngerubah jalannya. Rubah apa? Kaki kitanya aja sendiri. Amin. Iya, pakai sendal yang dari kulit sapi sehingga semua jalan. Jadi enak gak dijalanin ya? Enak. Amin. Iya, jadi jangan coba ngerubah dunia. Rubah dirimu sendiri. Senggol kiri kanan saudara. Iya, ubah dirimu sajalah ya gitu. Amin. Ya, sehingga ketika engkau berubah jadi dewasa, menjadi lebih polite, lebih sopan, lebih apa lagi ya? Lebih murah hati, lebih panjang sabar. Saudara akan ketemu istri yang bagaimanapun, saudara akan nyaman. Amin. Ketemu sama suami yang kayak gimana pun akan nyaman. Ketemu anak yang nakal kayak gimana pun akan nyaman. Amin. Iya, tidak mengganggu saudara. Iya, karena saudara sudah dimampukan untuk apa? Berubah. Amin. Iya, ini bagus nih. Senggol kiri kanan sekali lagi. Ayo berubah. Amin. Haleluya ya. Berikan tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya terus kita pahami hari-hari ini. Demikian juga dengan ibadah. Demikian juga dengan ketika kita memuji Tuhan. Demikian juga dengan kita melakukan begitu banyak kegiatan rohani. Harusnya kita menangkap esensinya Bapak Ibu Saudara. Iya. Karena ketika kita tidak menangkap esensinya, maka kita akan dibuat lelah untuk melakukan semuanya itu, seakan-akan itulah yang harusnya kita lakukan. Padahal enggak yang seperti itu. Iya. Makanya Bapak Ibu Saudara kadang-kadang kan ketika pujian penyembahan, ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak pujian penyembahan supaya Tuhan senang, ya kira-kira gimana? Berapa banyak, ya berapa hari yang harus kita lakukan? Berapa jam yang harus kita lakukan supaya Tuhan senang? Kita nggak tahu, saudara, ya karena esensinya bukan itu, iya. Karena esensi daripada ibadah adalah bukan untuk supaya menyenangkan Tuhan, ya, tetapi adalah menyadari tentang bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, amin. Sehingga ketika kita melakukan itu bukan lagi sebagai sebuah persembahan untuk menyenangkan Tuhan, tapi sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menyadari hal itu, ini akan membuat saudara terus akan dibangun dan dikuatkan, bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan semakin mengenal akan Tuhan kita, ya. Sehingga ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan dibawa untuk mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan gak butuh itu loh. Ya, kita kadang-kadang merasa bahwa kita harus memuliakan nama Tuhan. Padahal saudara gak memuliakan nama Tuhan. Tuhan itu udah mulia. Amin. Iya saudara. Iya. Ketika saudara tidak meninggikan Tuhan, Tuhan itu memang sudah maha tinggi. Ya, jadi Tuhan gak butuh itu semuanya. Kita justru yang harusnya menyadari bahwa itu semuanya terjadi oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah datang dalam hidup kita. Amin. Jadi seringkali kita mengira bahwa inilah yang harusnya kita lakukan. Sebagaimana raja tadi, dia berpikir, ayo kita lapisi semua jalan dengan kulit sapi. Padahal enggak harus gitu loh. Iya. Amin. Ini kata-kata bagus nih, senggol kiri kanan saudara, enggak harus begitu, iya kan begitu. Ya, supaya kita disadarkan terus betapa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kepengennya dikasih persembahan, yang kepengen dikasih pujian seperti yang diperkirakan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang sesungguhnya justru Dia yang sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Bukan kita yang sudah yang harusnya mempersembahkan sesuatu, tapi justru Tuhanlah yang sudah mempersembahkan Yesus buat kita, amin. Untuk supaya kita hari-hari ini sadar betapa kita ini adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh karena kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan, amin. Nah hal-hal ini penting untuk kita sadari, sehingga hal ini akan membangun kehidupan kita lebih lagi. Oke, kita buka di dalam Ibrani pasal yang kedua dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17, perhatikan di situ. Ya, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ini hal yang kita harus pahami terus supaya kita boleh mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Ya, dikatakan di situ, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk apa? Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, itu ada yang namanya imam besar. Ya, setahun sekali mereka itu memasuki ruang maha kudus. Karena di sana itu baitnya itu ada halaman, ada ruang
kudus, ada ruang maha kudus. Nah, tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke ruang maha kudus. Karena kalau mereka tidak kudus, maka itu mereka akan apa? Mati nanti di dalam. Jadi enggak semua orang bisa, hanya imam besar yang sudah mempersiapkan dirinya, sudah menguduskan dirinya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu pengorbanan di dalam sana, membawa misalnya sapi, domba, dipotong di sana Bapak Ibu Saudara, dicurahkan darahnya di sana, dia enggak mati di dalam sana. Dan biasanya imam-imam besar ini ya pakai bajunya kebesarannya gitu ya, yang kalau Bapak sudah lihat di gambar itu ya panjang sampai ke bawah begitu ya, mempersiapkan di sininya ada kayak semacam tanda-tanda lambang 12 suku begitu ya, dan ada lonceng-lonceng kecil Bapak Saudara ya, bunyi kerincing-kerincing, jadi kalau dia melakukan kegiatan tuh kedengeran kerincingnya kedengeran ya. Dan yang lebih luar biasa lagi itu ada tali yang diikat di dalam di bagian pinggangnya. Tali ini ketika dia masuk, ya diulurin gitu saudara. Iya. Jadi ketika dia di dalam melakukan semua kegiatannya, kalau dia kudus, maka dia hidup. Iya, bakar gitu ya, di atas itu ya, mesbahnya di situ. Kalau dia enggak kudus, mungkin malamnya lagi melakukan hal yang enggak benar gitu, dia mati. Kalau dia mati kira-kira gimana? Harus ditarik, karena nggak ada orang yang bisa masuk ke sana. Kalau orang masuk ke sana mati juga gitu. Jadi harus ditarik pakai tambang. Nah, gunanya tambang itu Bapak Ibu Saudara. Tali itu. Nah, kerincingan itu gunanya untuk apa? Supaya Bapak Ibu Saudara yang di luar sana ngedengerin. Ya, dia sedang melakukan itu kerincing ya. Jadi kalau misalnya udah diem nggak ada suaranya, kira-kira gimana? Jangan-jangan mati ini. Jadi tarik-tarik sama dia talinya gitu kan, dut gitu ya. Kalau dia kerincing ya kan gitu, oh masih hidup gitu ya. Gitu. Jadi ini sebuah keberadaan. Jadi imam besar itu membawa keberadaan dirinya, menguduskan dirinya, masuk ke ruang Maha Kudus, mengorbankan sesuatu. Nah, ketika dia hidup, dia kudus, dia mempersembahkan sesuatu, maka Bapak Ibu Saudara, ya, karena imam besarnya kudus, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan menerima itu semuanya. Dalam 1 tahun itu, bangsa itu diberkati semuanya. Entah bangsa itu sudah melakukan dosa atau tidak, yang penting imamnya kudus. Kalau imamnya kudus, maka semuanya jadi kudus, jadi diberkati. Kalau imamnya ini mati di dalam, tidak kudus, ya, artinya berdosa, maka seluruh umat berdosa. Walaupun orang itu setia memberikan pengorbanan, persembahan, tetap aja dia mendapatkan kutukan. 1 tahun itu dia tidak diberkati. Jadi tergantung sama imam besar. Yesus berkata di sini apa saudara? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Yesus itu imam besar kita. Amin. Dia kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara siap diberkati Tuhan lagi. Amin. Ya, kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi Yesus adalah imam besar kita, perantara kita kepada Bapa di surga. Nah, kalau dia enggak kudus Bapak Ibu Saudara, maka kita semua enggak kudus. Tetapi puji Tuhan, sekalipun dicobai, sekalipun dia mau ditipu, dijebak dengan begitu banyak hal, Tuhan Yesus tetap kudus. Dia enggak jatuh di dalam pencobaan, dia enggak jatuh di dalam dosa. Puji nama Tuhan, sampai akhirnya dia rela mati di atas kayu salib dengan membawa kekudusan yang luar biasa. Amin. Dia yang benar rela menjadi berdosa, menanggung dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang berdosa sekarang dikuduskan. Amin. Sehingga ketika kita sadar bahwa Yesus adalah imam besar kita yang kudus, berarti Bapak Ibu Saudara akan terus dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Jadi dengan demikian inilah yang menjadikan kita diberkati oleh Tuhan. Karena yang menjadi perantara kita, imam besar kita adalah Yesus. Di perjanjian lama ada beberapa imam besar yang diangkat Bapak Ibu Saudara, untuk mewakili bangsa ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Supaya bangsa itu diberkati. Tapi kalau imamnya berdosa, maka bangsa itu akan dikutuk, tidak diberkati. Inilah keberadaan yang harus kita pahami di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Jadi di sini kedudukan sebuah bangsa bergantung kepada imam. Ya. Buat kita pun sama, Bapak Ibu Saudara.
Iya, kita juga bergantung kepada imam besar kita. Siapa imam besar kita? Yesus namanya. Amin. Karena dia kudus, dia diterima oleh Bapa, maka Bapak Ibu Saudara dikuduskan. Iya, bahkan dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, saudara dikuduskan satu kali untuk selamanya. Karena korbannya bukan korban domba biasa lagi, tapi korbannya adalah anak domba Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian, engkau hari ini ketika menyadari hal ini, betapa saudara sadar betapa engkau sudah dikuduskan. Ketika engkau sadar sudah dikuduskan, siap-siap diberkati Tuhan lebih banyak lagi, amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan siap-siap diberkati lebih banyak lagi, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi sadarilah di sini Bapak Ibu Saudara, kedudukan kita terbungkus di dalam Kristus sebagai imam besar kita. Sehingga dengan demikian saudara hari ini tanpa disadar ketika engkau percaya kepada Yesus, ini bukan perkara kebetulan. Tuhan berkata bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Jadi saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan saudara dipilih dari semenjak dalam kandungan. Yang kadang-kadang kita enggak menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Dan ini dialami oleh Rasul Paulus. Iya. Rasul Paulus panjang perjalanan hidupnya belajar agama, belajar tata cara agama, belajar semua kegiatan rohani untuk supaya dia boleh mengalami Tuhan. Tapi dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Sampai pada satu titik dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Iya. Yesus menampakkan diri dengan cahaya yang begitu silau yang membuat dia akhirnya mengalami kebutaan. Perjumpaan inilah yang mengubah hati dia. Akhirnya boleh mengenal Kristus Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia mengenal Kristus, dia baru sadar, dia baru ngeh bahwa selama ini agama yang dia pelajari, tata cara kerohanian yang dia alami, aturan-aturan yang dia alami, ternyata begitu banyak hal yang salah. Bahkan dia coba untuk menangkap orang-orang percaya, ya menangkap orang-orang Kristen, menganiaya mereka. Karena dia pikir inilah aturan agamanya. Tapi yang sesungguhnya bukan itu yang seharusnya dikerjakan. Karena Allah tidak menuntut tata cara aturan menurut manusia. Tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Untuk supaya kita diselamatkan. Amin. Semenjak pengenalan itulah Paulus akhirnya mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Yang membuat akhirnya dia sadar. Dan dia mengucap syukur. Inilah kehidupan ketuhanan yang sesungguhnya. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita akan terus disadari tentang kedudukan kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sekarang udah mulai dapat mengalami sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara bisa berbicara banyak dengan Allah. Allah mendengar doa saudara. Amin. Ketika saudara menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, sadari bahwa kedudukanmu adalah kedudukan sebagai orang kudus yang sudah dibenarkan oleh karya Kristus. Sehingga engkau akhirnya mempercayai bahwa apapun yang engkau ucapkan kepada Tuhan, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika engkau menyatakan apapun yang Tuhan sudah nyatakan, ini akan membuat engkau terus menyadari bahwa itulah yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau engkau sadar engkau orang benar, berkat ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan, berkat ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tidak disadarkan dengan hal itu. Akhirnya kita coba dengan begitu banyak cara, bagaimana caranya supaya diberkati. Padahal sadarilah diri saudara orang benar. Saudara yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi saudara, ini membuat kita yakin kita pasti diberkati oleh Tuhan. Enggak ada cara lain untuk saudara supaya diberkati, yaitu kesadaranmu tentang kebenaranmu di dalam Kristus. Itulah yang menjadikan engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membukakan jalannya yang luar biasa yang kita tidak pahami kadang-kadang. Yang kadang-kadang kita nggak ngerti kok bisa ya Tuhan memberkati dengan cara ini, cara itu. Yang kita nggak bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Tuhan akan memberikan begitu banyak hal yang luar biasa yang kita lihat didoain juga enggak kadang-kadang. Dipikirin juga enggak muncul. Ya, itulah yang Tuhan sudah sediakan. Jadi ini hal-hal yang harusnya ada dalam diri kita, ada di dalam keyakinan kita Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan di sini Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15. Iya, perhatikan itu Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kalau saudara nanti suka membaca Alkitab, baca di dalam ayat yang 11 sampai ayat yang ke-16-nya.
Ya, baca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Tapi kita baca di sini yang ayat yang ke-15. Dikatakan di situ, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak apa? Kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Jadi Rasul Paulus ketika dia menjalani perjalanan kehidupan kerohaniannya, belajar agama begitu luar biasa, belajar aturan-aturan agama begitu luar biasa, dia belum berjumpa dengan Tuhannya. Sampai satu titik ketika dia akan menganiaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, baru di situ dia berjumpa dengan Kristus. Dan dia berkata, "Hai ya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi kalau orang-orang menganiaya orang Kristen, sebenarnya mereka sedang menganiaya siapa? Menganiaya Tuhan Yesus. Iya. Jadi kira-kira gimana? Tuhan Yesus yang campur tangan. Amin. Dia menjamah rasul ini, Bapak Saudara, Saulus ini, sehingga dia akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa, yang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Dan di situ dia mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Saya rindu ya perjumpaan saudara dengan Yesus, ya, melalui kebenaran-kebenaran firman Allah ini, itu akan mengubah saudara. Amin. Sehingga bukan lagi mengubah duniamu, bukan lagi mengubah ekonomimu, tapi mengubah hidup kita. Amin. Karena Tuhan rindu bagi saudara sebelum dia mengubah keberadaan duniamu, merubah keberadaan usaha pekerjaanmu supaya diberkati, dia rindu mengubah keberadaan hidup saudara. Karena ketika saudara belum diubahkan, lalu saudara diberkati dengan luar biasa, kira-kira gimana? Kalau anak kecil belum dibuat menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara, lalu dikasih berkat yang banyak, ya tiba-tiba gelebuk 1 miliar buat dia. Wah, saya khawatir dia dibeliin sukro 1 rumah, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Karena dia belum berubah. Kadang-kadang ketika kita masih dalam kondisi pribadi yang ugal-ugalan, masih suka-suka sendiri, lalu diberkati uang yang banyak, kira-kira gimana? Rumah 1 jadi 2, ya kan kita ya. Mobil 1 jadi 2, ya. Istri 1. Itu ya. Khawatirnya kan ke sana ya. Suami 1 jadi iya, Bapak Saudara ya. Karena kitanya belum diubahkan gitu loh. Makanya Tuhan sebelum mengubahkan semua berkat itu datang dalam hidup kita, dia rindu mengubah apa? Hidup kita dulu. Amin. Iya, ketika kita berubah saudara, setiap berkat yang masuk sedikit aja kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Apalagi yang banyak. Kita akan bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi. Kita akan bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Lagi kalau enggak saudara, itu akan menjadi sia-sia. Amin. Jadi di sini Tuhan ingin supaya kita menyadari hal ini, ya. Galatia pertama ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, Paulus di sini terus diingatkan tentang keberadaan yang luar biasa ini, bahwa aku udah dipilih sejak di dalam kandungan. Dia baru baru sadar gitu loh. Iya. Nah, atas kesadaran inilah yang menjadikan dia pribadi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Iya. Pribadi yang menyadari betapa Allah punya rencana di dalam hidupnya. Bahkan memilih dia bukan waktu udah gede kayak gitu, tapi memang sejak ada di dalam kandungan. Tuhan sudah merencanakan. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah merencanakan buat Bapak Ibu Saudara. Cuman saudara belum ngeh. Amin. Iya, jadi senggol kiri saudara. Ngeh, ya kan begitu ya. Haleluya ya. Sadar ya gitu ya. Kita sudah dipilih dari dulu ternyata. Cuman kita enggak sadar, ya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, maka kita yes, Lord terima kasih ya. Gini-gini dipilih. Amin. Iya. Kalau ada saus iklan gitu ya, saus tomat, saus apa, dibuat dari cabai pilihan. Yang bagus apa yang black cabainya? Yang bagus dong, bukan yang jelek. Amin. Yang mulus cabainya yang bagus gitu, ya, bukan yang jelek. Tapi siapa kita? Kita banyak jeleknya, tapi kita dipilih Tuhan. Amin. Iya, Paulus itu ya gimana bagusnya, enggak ada bagus-bagusnya. Dipilih Tuhan. Sakius ada bagusnya, enggak ada bagus-bagusnya saudara. Tapi dipilih Tuhan. Amin. Iya. Jadi saudara harus sadari ini, jelek-jelek dipilih Tuhan. Amin. Iya, ya supaya saudara menyadari begitu banyak hal yang luar biasa. Iya, ini penting buat kita. Nah, kalau kita tidak menyadari hal ini, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara tidak akan memiliki keintiman dengan Tuhan. Enggak ada, saudara. Yang saudara lakukan hanyalah semuanya soal
kesukaan. Bahkan saya menuliskan di sini sebagai sebuah tempat di mana ketika kita datang ke gereja bukan nyari kebenaran, kita hanya mencari kesenangan. Gereja hanya jadi tempat main, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebagai sebuah tempat untuk mendengar dan mencari kebenaran. Jadi ketika datang ke gereja pulang iya gitu ya. Datang begitu pulang begitu. Iya. Datang begini pulang begono, ya kan begitu Saudara. Enggak ada perubahan gitu, ya. Sama aja dulu sekarang dan iya, Bapak Ibu Saudara, enggak berubah gitu loh, ya. Yang bawel ya tetap bawel, ya. Yang pelit tetap pelit, yang suka ngomongin orang. Kok ini orang nggak pernah berubah, padahal ke gereja tiap minggu, kalau bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga datang ke gereja, Saudara. Jadi gereja hanya sebagai sebuah tempat main. Iya. Padahal harusnya ini adalah sebuah tempat di mana kita mengalami sebuah perubahan. Amin. Iya, karena esensi dari ibadah adalah perubahan. Jadi kalau saudara nggak berubah, itu berarti saudara bukan datang sedang beribadah, tapi lagi apa? Lagi main, gitu. Ke gereja mau ketemu si ini, lagi main. Daripada di rumah nganggur, ya kan begitu ya, suntuk, mendingan ke gereja, ketemu si ini, ketemu si itu, hehe, gitu loh saudara, iya. Gitu. Apalagi yang bikin suka arisan. Jadi seminggu sekali ke gereja hanya untuk arisan. Suganwe urang nunarik sana gitu ya, saudara ya. Jadi ini semuanya bukan lagi mencari kebenaran. Ketika ditanya firman Tuhannya apa? Lupa Pak, yang ingatnya hehe katanya begitu. Ya kan gitu. Ayatnya apa? Enggak tahu, ya kan begitu ya. Ditanya besoknya lupa gitu. Ya, kenapa? Karena enggak ada sesuatu yang kita dengar dari kebenaran ini, saudara. Tetapi yang sesungguhnya ini yang Tuhan rindukan. Esensi ibadah adalah perubahan. Amin. Jadi kalau belum berubah sampai selama ini, berarti saudara bukan sedang ibadah. Kita lagi apa? Lagi main. Ya, karena kalau cari kesenangan hanya di tempat main. Ya, ini hal yang harusnya kita pahami. Nah, kita akan dibawa lebih lagi, saudara, untuk disadarkan bahwa ternyata ada orang yang di dalam gereja juga orang-orang yang tidak mengalami intimasi, keintiman dengan Tuhan. Bahkan mereka merasa bahwa ya juga orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Apalagi orang-orang yang keluar sana, Bapak Ibu Saudara. Iya. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Ini ada sebuah kisah yang Bapak Ibu Saudara saya percaya tidak asing lagi, ya. Anak yang terhilang. Ya, perhatikan di situ. Lukas 15:29. Kalau kita ngelihat anak bungsu yang pergi minta harta bapaknya, lalu menghabiskan poya-poya, berdosa dan lain sebagainya, kita sadar, ya kita udah ngeh banget itu ceritanya, ya. Lalu dia kelaparan, lalu dia kerja di orang yang punya kandang babi, dia kerja di situ, dan dia lapar. Ketika dia mau makan sampah daripada babi itu, artinya makanan babi itu, kira-kira boleh nggak? Enggak boleh. Ya, saking laparnya dia kepengen makan itu, ya makanan babi. Gue mau makan juga deh, masih enggak boleh juga. Saking susahnya, sampai dia teringat di rumah bapakku di sana banyak makanan. Iya, saya mau pulang ke sana, mau kerja aja sama bapakku. Iya. Nah, biasanya orang-orang di zaman dulu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka udah melakukan hal yang nggak benar, yang sudah menghabiskan harta bapaknya, poya-poya, hidup nggak benar, lalu balik lagi pulang, biasanya warga di sana, masyarakat pada waktu itu akan mengutuki orang ini. Dan bahkan orang ini akan dilempari batu karena sudah melakukan hal yang jahat terhadap orang tuanya. Sehingga ketika anak ini muncul dari sana, bapaknya udah nunggu. Karena kalau dia nggak cepat-cepat lari, meluk anak itu akan dilempari oleh masyarakat yang ada. Ya. Ini sebuah keberadaan yang harus kita pahami. Ini adalah tentang bagaimana Allah Bapa di surga mengasihi kita yang berdosa. Amin. Harusnya kita yang dilempari batu, harusnya kita yang dikutuk. Dia datang ke dalam dunia yang sengsara ini, cari saudara. Untuk menggantikan posisi saudara, amin. Sehingga saudara hari ini yang harusnya mati, saudara hidup. Jadi dia kejar anak itu, dia peluk Bapak Saudara. Kira-kira baunya bau apa? Bau babi tentunya ya gitu ya. Tapi bapaknya enggak peduli. Dia peluk anaknya, ya. Lalu dia
Pakein jubahnya, ya, kembalikan semua kondisinya. Anakku yang dulu mati sekarang sudah kembali hidup. Ya. Dia lindungi anaknya. Ya. Ini sebuah keberadaan gambaran dari Bapa di surga. Kalau manusia di bumi aja melakukan hal yang seperti itu, apalagi Bapa di surga. Amin. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami, saudara. Dan kita udah paham cerita itu. Anak ini yang terhilang sekarang ketemu lagi. Jadi cerita anak yang hilang ini ternyata bukan berbicara tentang anak yang bungsu semata-mata, tapi ternyata ada satu lagi anak yang sulung, Bapak Ibu Saudara. Nah, anak yang sulung ini ada di situ. Di rumah bapaknya, kerja sama bapaknya. Ya. Ketika anak yang bungsu pulang, adiknya pulang, senang gak kira-kira dia? Harusnya senang, amin. Dan bahkan harusnya dia yang nyari anak bungsu ini. Tapi dia gak lakukan itu. Banyak kita kadang-kadang ketika ada orang berdosa masuk ke gereja, bukannya disambut, bukannya dirapek gitu ya, bahasa Jermannya, Bapak Saudara ya. Ya gitu, tapi kita malah sinis, nyinyir, baru masuk udah belagu, gitu saudara, ya kan gitu. Ngerasa begini, ngerasa gitu, diomongin sama kita. Jadi orang yang baru datang bukannya betah di gereja, malah jadi enggak betah. Bukannya kita nyambut dia, kita malah membuang dia, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sering kali terjadi. Sama seperti anak sulung ini. Seharusnya anak bungsu pulang, seneng gak kira-kira? Wah, puji Tuhan. Adikku kembali. Akhirnya nyadar, ya kan begitu ya. Seneng dia, puji Tuhan. Ini enggak, saudara. Dia malah marah ketika bapaknya menyambut anak ini, lalu bikin pesta potong lembu sapi. Dia ada di situ, dia kerja di situ, dia bareng-bareng bapaknya. Tapi hatinya tidak ada keintiman dengan bapaknya. Hatinya bukan hati seorang anak. Ya, hatinya adalah hati hamba. Dia secara tubuhnya adalah anak dari bapaknya, tapi hatinya ya sebagai hati budak. Yang dia ngerasa harus kerja supaya dapat diberkati oleh bapaknya. Sehingga dia akhirnya marah, dia akhirnya pergi meninggalkan sana sampai bapaknya harus nyamperin ke dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan kata-katanya ketika ini dimunculkan. Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang keberapa tadi? 29. Perhatikan di situ. Ya, bertahun-tahun lamanya aku bekerja apa? Iya, sudah dibuka? Iya. Iya, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk apa? Di situ dikatakan, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Ya, saya membaca dari TB ini. Iya. Jadi ini agak sedikit berbeda, ada beberapa katanya. Jadi di dalam keberadaan ini dia merasa bahwa ini sesuatu yang pilih kasih loh, ini sesuatu yang salah loh. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyadari kebaikan Bapak di surga, seberapa besar dosa saudara sudah diampuni, maka saudara akan memandang hal yang sama. Ya, padahal Bapak begitu luar biasa sudah mengampuni seluruh dosa kita. Amin. Iya. Nah, inilah gambaran dari orang-orang dunia, orang-orang agama yang selalu merasa dirinya benar. Sehingga ketika ngelihat orang lain yang enggak benar, itu rasanya bukannya pengen ngerapek mereka, pengen mengasihi mereka, menerima mereka, tapi dia malah apa? Iya, menolak mereka. Ya. Kamu mah orang berdosa, saya mah orang yang sudah dibenarkan. Padahal kita pun bukan orang yang dibenarkan karena usaha kita. Amin. Kita dibenarkan karena anugerah. Anak yang sulung merasa dia sudah rajin bekerja, dia sudah giat bekerja, mengeluarkan semua tenaganya untuk supaya menyenangkan bapaknya. Demikian juga banyak orang di gereja merasa saya udah melayani, saya sudah memberi lebih banyak. Dia berpikir Bapak senang dengan apa yang kita lakukan. Padahal apa yang kita lakukan ini bukan supaya Bapak senang, tapi karena kita sudah diberi kesenangan oleh Bapa. Amin.
di mana dosa kita sudah diampuni. Banyak orang di gereja merasa aku harus melakukan semua kebaikan supaya aku diampuni oleh Bapa, supaya aku diberikan sesuatu berkat oleh Bapa. Padahal bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita sudah menerima pengampunan yang dari Bapa untuk supaya kita diberkati. Sehingga kita datang ke gereja melayani, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, ya saling mengasihi, saling mendoakan. Itu karena kita sudah diampuni. Amin. Iya. Jadi anak bungsu ini seperti orang-orang agama yang sudah melakukan begitu banyak kegiatan rohani, di mana seakan-akan kegiatan rohaninya itu yang membuat dia mendapatkan berkat dari Bapa di surga. Padahal berkat itu Bapa sudah sediakan. Amin. Nah ini sering kali yang terjadi dalam hidup kita, sehingga hubungan kita dengan Bapa nggak bisa dekat, saudara. Karena kita merasa harus melakukan sesuatu. Ketika saudara hari-hari ini nggak melakukan sesuatu, kadang-kadang ya, ketika saudara tidak melakukan sesuatu kegiatan rohani, kadang-kadang seakan-akan jauh dari Bapa. Iya, Bapak Ibu Saudara nggak ke gereja 2 kali aja, ngerasa jauh. Waduh, saya nggak ke gereja kemarin nih. Rasanya Bapak marah nih sama saya nih. Itu berarti Bapak Ibu Saudara punya hati, bukan hati anak, hati budak. Iya, jadi saya ngomong jangan begitu, ya kan begitu Saudara. Haleluya. Kita ini anak yang sangat dikasihi. Amin. Iya, kadang-kadang mungkin orang lain nyalahin Pak Cepi, kok Pak Cepi ngasih kayak gitu, nanti mereka nggak mau pada ibadah, katanya begitu. Kangenahan, senang gitu nggak ibadah. Nggak usah takut saudara, ketika kita diajarkan tentang kebaikan Allah, kasih Allah, ketika kita punya masalah, punya pergumulan, mungkin kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam pergumulan, kita akhirnya ngerasa masih tetap menjadi seorang anak. Amin. Kita nggak akan ragu lagi datang kepada Allah kita. Amin. Ini hal penting. Jadi dalam perumpamaan anak yang terhilang ini sebenarnya bukan hanya satu anak yang hilang, tapi dua-duanya hilang. Si bungsu hilang di luar rumah, si sulung hilang di dalam rumah. Iya. Si bungsu hilang hubungannya dengan Bapak, tidak ada hubungan intim lagi dengan Bapak. Keluar, pergi berpoya-poya, melakukan begitu banyak hal yang berdosa. Anaknya yang di dalam pun sama ternyata. Walaupun tidak melakukan hal sebagaimana si bungsu, dia pun punya hati ternyata yang tidak intim dengan Bapaknya. Karena dia merasa ya dia melakukan segala sesuatu seperti seorang budak. Nah akhirnya ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Iya. Dia berpikir, aku sudah bekerja keras, aku sudah setia, ya, taat, menjaga nama baik keluarga. Lalu suatu hari ketika si pendosa datang, dia pesta, kok gua enggak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kalau saudara lihat di kantor di mana pegawai-pegawai gitu, kok dia baru masuk langsung diangkat gitu jadi direktur atau jadi manajer. Kok kita yang udah bertahun-tahun kok enggak gitu ya. Karena kita selalu coba berusaha untuk melakukan sesuatu supaya apa? Supaya kita namanya naik ke atas. Ketika kita enggak dinaikin ke atas kira-kira gimana? Masalah persoalan. Tetapi saya ingin sampaikan, kalau saudara mau hidup tenang, damai sejahtera, jangan membandingkan saudara dengan orang lain. Amin. Jangan saudara juga mencari keadilan di dalam dunia ini, karena tidak ada keadilan. Ada sih, cuman sedikit bahwa saudara. Jadi kita mencarinya di dalam Tuhan. Izinkan Tuhan yang membela saudara. Amin. Izinkan Tuhan yang menaikkan saudara. Izinkan Tuhan yang melakukan keadilan buat saudara. Kalau Tuhan adil, saudara enggak bakal selamat. Amin. Saudara yang berdosa, ya Yesus yang harus yang mati, Bapak Saudara. Adil nggak kira-kira? Enggak, saudara. Ya, kalau saudara yang berdosa harusnya saudara yang mati. Tapi ini enggak gitu loh. Kita selamat, kita nanti Bapak Saudara diselamatkan gitu loh. Iya, diberkati. Harusnya kita yang dikutuk, Yesus yang dikutuk mati di atas kayu salib. Harusnya kita yang dianiaya di atas kayu salib. Tapi Yesus. Adil kira-kira? Enggak adil. Jadi saya kira jangan cari keadilan di dalam dunia. Amin. Haleluya ya. Karena kita akan kecewa. Saya udah rajin, saya udah gini, saya udah gitu. Kok enggak dikasih, kok orang lain malah yang dikasih. Memang enggak ada keadilan saudara. Tapi ketika saudara sudah menyadari tentang Tuhanmu yang baiknya luar biasa, engkau diubahkan dengan begitu luar biasa, engkau akan mengucap syukur. Amin. Jadi kalau tetangga saudara sekarang punya mobil baru, mengucap syukur. Kenapa? Sebentar lagi saya. Amin. Amin.
Iya, ini mah kalau tetangga punya TV baru, kesel. Wah, iya mah, siga nama nyupang ya, ya kan begitu, saudara. Ini mah ngingu tuyul kayaknya nih. Ya kita malah ngomongin orang, ngejelekin orang, bukannya bersyukur. Tetangga kita punya mobil baru, puji Tuhan. Kita pikir sebentar lagi saya, ya gitu. Udah deket nih. Ya, ini semuanya bisa terjadi ketika saudara mulai mengalami sebuah perubahan bersama dengan Tuhan. Amin. Hidupmu tenang nggak? Tenang. Amin. Tapi kalau saudara di situ iri, dengki, kira-kira gimana? Pas ketemu sama tetangga lagi nyuci mobil, mentang-mentang anyar dikumbah terus, ya kan begitu. Ya, kadang-kadang ngalewas muka kitanya, ya kan gitu. Ya, pas tetangga yang di depan diajak jalan-jalan kita enggak, tambah marah lagi gitu. Tetangga depan diajak kita enggak, katanya begitu ya. Jadi kalau iri itu kayak gitu, saudara. Hidup kita enggak akan pernah bisa bahagia. Padahal itu urusan orang. Jadi hari ini sadari hal ini. Amin. Kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya nggak kira saudara, ayo berubah. Amin. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ya, haleluya. Dan ini hal yang luar biasa, ya. Ini penting buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, ketika anak bungsu ini pulang, ya, terus dapat sesuatu, ditegur juga enggak, dimarahin juga enggak, saudara, sama bapaknya, diterima. Waduh, tambah kesel aja nih orang, ya kan gitu ya. Ini luar biasa. Pesta lagi, gede-gedean, gitu. Ada musik, ada tarian. Lah gua udah kerja mati-matian, boro-boro pesta kata dia. Iya, sate 10 tusuk aja enggak ada. Ini anak udah ngabisin duit setengah harta dari rumah. Iya, ini malah dibeliin Wagyu A5, ya kan begitu ya. Yang mahal banget gitu kan ya. Sementara kita di situ di rumah udah rajin, udah taat, udah apa, kok kita enggak dapat apa? Kenapa saudara? Karena tanpa disadari kita tidak menyadari tentang keberadaan hati Bapa. Padahal kita sebetulnya sama. Amin. Iya. Ini sebenarnya sesuatu hal yang luar biasa. Ia merasa terabaikan, ia tidak diakui, bahkan seakan-akan dikhianati ya oleh figur yang ia percaya yaitu bapaknya. Ya, mungkin ia berpikir, untuk apa aku taat selama ini? Kalau yang memberontak justru dirayakan, justru diterima. Ya, gitu. Kadang-kadang kita yang udah rajin ke gereja, kok kita belum dapat berkatnya? Kok orang ono kayaknya enak-enak, kok tambah berkat, saudara. Karena kita belum menyadari, Bapa punya rencana. Amin. Iya, ini hal penting. Ya, saya udah cerita sama saudara. Bagaimana ada seseorang yang dibentuk, ya kalau saudara ngelihat mobil gitu, yang bulat itu bukan ban doang, juga apa setir, sama-sama bulat, iya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang satu jadi setir, yang satu jadi ban. Iya, bebannya sama nggak? Beda. Kalau setir ditaruh di ban, kira-kira gimana? Ya, langsung meletot saudara, ya kan gitu. Kalau ban dijadiin setir, kira-kira gimana? Berat tuh, ya kan begitu. Ya, kadang-kadang sama-sama bulatnya, tapi bebannya beda. Ada orang berkata, waduh kalau gua jadi lu mah gua nggak kuat. Salakina galak pisan, gitu saudara. Mabok wae deh, ya kan begitu. Ya, kira-kira gitu. Tapi dia tetap kuat. Amin. Kita setir, puji Tuhan. Dapat laki-laki baik kayak Pak Cepi, amin. Iya dong gitu ya. Muji diri, soalnya saudara nggak pernah muji ya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh beda dibuatnya walaupun sama-sama. Jadi saudara nggak usah ngiri satu sama lain, amin. Iya, kita dibuat jadi anggota tubuh Kristus. Amin. Kita sama-sama bangun hubungan ini dengan luar biasa. Saya dengan saudara, jangan iri. Amin. Haleluya ya, haleluya. Ya Tuhan kita luar biasa. Di sini ya bapaknya tidak tinggal diam. Ia keluar menghampiri dan memanggil anak ini, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ya. Dia ngomong di dalam Lukas 15 ayat yang ke-31, loncat ke 31. Iya. Perhatikan di situ, kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala apa? Kepunyaanku adalah
kepunyaanmu. Tuhan berkata, aku sudah menyediakan segala yang engkau perlukan. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini dibawa untuk meyakini benar betapa Bapak sudah menyediakan berkat itu dalam hidup kita. Nah kadang-kadang ketika Bapak sudah menyediakan berkat itu dalam hidup kita, kira-kira gimana? Harusnya kita mulai rajin bekerja. Amin. Untuk supaya bisa meraih berkat itu dalam kehidupan saudara. Iya. Kadang-kadang kita tuh nungguin berkatnya saudara. Iya. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Masa saya enggak? Jadi dia tidur aja di rumah gitu. Iya gitu. Ya, supaya berkatnya datang. Burung di udara itu diem apa terbang saudara? Terbang atuh. Amin. Dia enggak burung main selok di dahan disediakan gitu. Enggak. Burung di udara berarti dia lagi terbang, lagi usaha, lagi kerja, dia diberkati, amin. Jadi kalau hari-hari ini saudara ngerasa berkat itu bakalan datang beleduk sakarung tiba-tiba dari langit gitu, itu bahaya, amin. Iya, mending jatuhnya di depan kita, pas jatuhnya di kepala kita, ya kan gitu. Tambah repot ya gitu ya. Enggak bakalan terjadi yang demikian saudara. Yang ada adalah ayo kita ketika disadarkan bahwa Bapak sudah menyediakan semua berkat itu, ayo lakukan sesuatu, ayo kita kerja. Apa aja lah pokoknya sebisa kita lah. Saya mah lulusan S3 Pak, SD, SMP, SMA, is okay lah ya kan begitu. Amin. Iya. Karena kenapa? Yang istilah kata yang udah detailnya tinggi aja saudara, itu kalau nggak ngapa-ngapain nggak dapat apa. Gelarnya apa? Wah, doktor Pak, profesor Pak. Oh gitu ya. Tapi nggak ngapa-ngapain, ya nggak dapat apa-apa saudara. Tapi kalau saudara hari-hari ini mulai mempercayai Tuhan, engkau sudah menyediakan segala yang aku pikirkan. Apa yang aku butuhkan, aku percaya engkau sudah menyediakan, amin. Jadi ketika saudara kerja, buka toko, kayak mau dagang, kayak mau jadi karyawan, kayak mau apa, Tuhan sudah menyediakan berkatnya dalam hidup saudara, amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, anak sulung adalah gambaran manusia agamis yang hidup di dalam sistem moral tanpa anugerah. Tahu hukum-hukum Tuhan tapi tidak mengenal hatinya Tuhan. Nah hari-hari ini disayangkan banyak orang datang ke gereja tapi tidak mengenal hatinya Tuhan saudara. Dia mengenal aturannya, oh kayak gitu ya. Oh kalau doa tuh gitu ya, ada doa pagi, ada doa siang, ada doa apa? Doa malam gitu. Ada kalau misalnya yang rajin doa subuh gitu. Sampai kalau ada kesaksian, wah kemarin saya doa jam 12 malam, besoknya tiba-tiba berkat datang, ya kan begitu. Kira-kira gimana saudara? Saudara ngikutin, ayo sekarang kita waktunya doa jam berapa? Jam 12 malam katanya gitu. Pas kita jam 12 malam doanya, terus besoknya nggak dapat apa-apa, kira-kira gimana? Iya, ngawadul mana mah ya kan gitu. Bohong ya kamu mah gitu ya. Ada banyak aturan-aturan ketika kita diberkati bahwa dijadikan standar kebenaran. Akhirnya kita dengerin orang ini, dengerin orang itu tanpa mengenal hatinya Bapa. Padahal hatinya Bapa ingin selalu memberkati hidup kita. Amin. Jadi saudara mau doa kapanpun, Bapa mendengar. Amin. Iya, ini penting buat kita. Kalau kita nggak paham ini, kita kayak anak bungsu ini. Gua udah kerja nih sama bapak kita. Kalau nggak kerja kayaknya nggak diberkati. Padahal kalau anak ini nggak kerja mati-matian pun, bapaknya akan tetap apa? Memberkati. Amin. Kenapa bapak memberkati? Karena bapak adalah bapaknya. Amin. Iya. Kalau bapak sudah punya anak sama. Yang pertama rajin, kedua males, yang ketiga lebih males. Berkatnya sama nggak? Sama. Dikasih makannya sama nggak? Sama. Dikasih jajannya sama nggak? Sama saudara. Itu manusia, apalagi Bapa di surga. Amin. Iya, terus saudara berpikir, oh kalau gitu ya enakan kita males-malesan aja gitu. Percayalah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengucap syukur. Kalau saudara mengucap syukur, saudara akan melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Jadi di sini hal penting buat kita sadari bahwa ini anak sulung adalah gambaran dari mereka-mereka yang giat secara kegiatan agama, secara aturan agama, tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dosa anak sulung bukan pemberontakan, tapi pembenaran di diri. Dia ngerasa aku harus lakukan ini supaya diriku
benar. Padahal yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dibenarkan bukan karena usaha dirimu, ya. Karena kebenaran saudara bukan karena saudara sudah melakukan hal yang benar supaya dibenarkan. Saudara dibenarkan oleh karena kedudukanmu di dalam Kristus yang sudah membenarkan hidup saudara. Amin. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan dirinya di hadapan Bapak Saudara. Yang layak untuk supaya mendapatkan kelayakan dari Bapak, enggak ada. Bahkan firman Allah berkata bahwa kehidupan kekudusan saudara, kesalehan saudara di hadapan Bapa seperti kain kotor. Amin. Enggak ada yang layak. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa layak oleh perbuatan baik saudara, oleh apa yang saudara lakukan, Yesus enggak perlu datang mati di atas kayu salib buat saudara. Cukup aja Tuhan Yesus bisikin sama saudara, udah berbuat bener aja, ya, berbuat baik aja, nanti mati masuk surga. Jadi gua nggak harus disalib, gitu loh saudara. Tapi pada kenyataannya enggak bisa. Kita tidak bisa dibenarkan oleh usaha kita, oleh apa yang kita lakukan. Ya, tapi kita dibenarkan oleh karena adanya pengorbanan dari orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Amin. Sehingga kita dikuduskan. Jadi ini penting buat kita. Tahu hukum itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi tahu hatinya Tuhan. Amin. Iya, jadi senggol kirian saudara, kita harus tahu hatinya Tuhan. Amin. Iya, supaya hubungan intim ini terus terjalin dalam hidupan kita. Sehingga kita makin sadar, oh Tuhan luar biasa ya. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Iya, kita dalam kondisi apapun ternyata Dia memiliki rencana yang luar biasa. Nah, ini penting buat kita. Nah, dosa anak sulung ini bukan pemberontakan tapi dikatakan apa? Pembenaran diri, merasa layak karena perbuatannya sendiri, sehingga merasa tidak membutuhkan kasih daripada Allah, tidak membutuhkan anugerah daripada Allah, karena dia merasa dirinya mampu untuk membenarkan dirinya sendiri. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini merasa demikian, Bapak Saudara. Jadi mereka kadang-kadang orang-orang yang memiliki pemahaman demikian, mereka bisa berkata demikian, ya udah yang penting sekarang berbuat baik aja, nggak perlu Yesusan, yang penting kamu berbuat baik, kamu selamat. Tapi bagi kita yang percaya, ya, tanpa pengorbanan Yesus, itu semua sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, ini sebuah keberadaan yang sering kali kadang-kadang kita ngerasa, wah ini saya udah lakukan ini, saya dong yang harusnya diberkati. Saya dong yang harusnya ya mendapatkan begitu banyak anugerah begitu. Enggak, Saudara. Ya, karena kita mendapatkan itu semuanya karena kasih karunia, kemurahan Tuhan buat kita. Amin. Ya, kita mungkin tidak meninggalkan Tuhan, tapi hati kita menjauh tanpa kita sadari. Badan kita ada di gereja, hati kita ada di mana? Iya kan? Kadang-kadang udah orang rajin pagi-pagi ke gereja, saudara gitu ya. Badannya ada di gereja, tapi hatinya ada di mana? Ada di toko, ada di mall, ada di mana gitu kan. Ya. Aduh khotbahna kepanjangan, ya toko geus rame sih karena diharap ya kan gitu ya. Atau yang hobi makan bubur, aduh buburnya udah habis nih jangan-jangan ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya kita harus mengenal Tuhan kita yang baik ini. Sehingga kita akan dipenuhi dengan ketenangan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Jadi kita mungkin tidak meninggalkan Tuhan, tapi hati kita menjauh perlahan-lahan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita hadir di rumah Tuhan, tapi tidak menikmati hadirat Tuhan. Kita datang ke gereja, tapi kok kayaknya nggak ngerasa hadirat Tuhan ya. Kadang-kadang hadirat Tuhan itu banyak orang itu ya, kalau misalnya punduknya merinding. Oh, di sini nih ada hadirat Tuhan. Ya. Kalau merinding baru ada hadirat Tuhan. Kalau enggak merinding, enggak ada hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu hadir enggak ditandai dengan apa? Merinding, Saudara. Iya kan gitu. Padahal jalan malam-malam di tengah kuburan pun merinding, Saudara. Apalagi udah bau-bau kemenyan gitu kan, tambah merinding. Artinya apakah di situ ada hadirat Tuhan gitu? Gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita selalu membuat standar ya tentang keberadaan hadirat Tuhan, tentang bagaimana ya harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Enggak, Saudara, kita harus mengenal hatinya siapa? Tuhan. Amin. Iya. Kita hadir di rumah Tuhan tapi kita tidak menikmati Tuhan.
Karena kita kadang-kadang sibuk dengan urusan kita sendiri, ya. Makanya besok-besok handphone ditaruh di belakang, amin. Iya, karena tanpa disadari kita kadang-kadang lihat handphone, ya. Aduh, ini game kudu menggeus main ya, poe iya jam sakit ya kan gitu. Ya, akhirnya sambil gini sambil begini tangannya saudara ya kan gitu. Enggak konsentrasi. Ya, padahal waktu dengan Tuhan seminggu sekali, ya. Cuma berapa jam? 2 jam doang. Amin. Iya, tapi kadang-kadang pikiran kita enggak di sini, hati kita enggak di sini, badannya doang di sini. Kita sibuk mungkin Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, tapi kita kehilangan relasi, hubungan dengan Tuhan. Kita lupa kalau ada Tuhan. Jadi kalau ada masalah datang, wah langsung panik, gerabak gerubuk, kita lupa ada Tuhan. Amin. Iya. Ngedenger piring pecah, kumplong, saha eta, ya kan begitu saudara, gitu ya. Piring mana yang pecah, yang dari Cina apa yang dari Belanda, ya kan begitu. Ya. Padahal harusnya tenang, karena kita percaya ada siapa? Ada Tuhan. Pecah satu, tumbuh. Iya, jangan banyak-banyak, selusin aja, amin. Iya, ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tenang, panik terus Bapak Ibu Saudara, hari-hari kita. Harusnya kita dipenuhi dengan ketenangan karena kita yakin ada Tuhan. Jadi kita sibuk melayani, sibuk melakukan kegiatan agama, tapi kita kehilangan hubungan, relasi dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita pinter kalau ngobrolin soal Tuhan. Di gereja saya mah Tuhan tuh pinter banget saudara. Ya, begini gitu ya. Bahkan statusnya di Facebook, di Instagram, rohani semua. Ada ayatnya kabeh, ya kan begitu saudara ya. Ya, tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ya kita itu apa ya, mau ngobrol sama Tuhan aja kagak. Bangun pagi udah langsung sibuk, gurubuk, waduh geus kaberangan, pasar baru tutup ya, langsung saudara. Lupa kita harus menjalin hubungan intim. Iya duduk gitu, bilang kamsia Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan hari ini ya, saya masih diberi kesempatan. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, amin. Iya, jadi bangun tidur tuh tenang, amin. Duduk dulu 1 menit, 2 menit, amin. Kalau enggak sedetik 2 detik ya kan begitu saudara. Yang penting kita jalin hubungan dengan Tuhan. Kalau setengah jam mah puji Tuhan. Kadang-kadang ini bangun tidur, gurejat langsung loncat saudara ya kan begitu. Saking pengen buru-burunya gitu ya. Nah itu banyakan orang mati tiba-tiba ngadadak tuh begitu saudara gitu ya. Gitu. Jadi darahnya belum sampai ngalir udah loncat duluan. Kita harus duduk tenang dulu, amin. Iya, netralin badan dulu sambil mengucap syukur. Jadi kita sering ngobrolin tentang Tuhan tapi nggak pernah ngobrol sama Tuhan, saudara. Ya, ayo, senggolkan saudara, sekali-sekali ngobrol. Amin. Iya. Ada orang tua di rumah kadang-kadang nggak pernah diajak ngobrol, datang lewat aja gitu. Negur kagak, nyapa kagak gitu. Ya, gitu. Pas lagi butuh duit aja baru ngerengek, ya kan begitu, saudara. Iya. Lagi butuh duit aja gitu, minta warisan, ya kan begitu. Tapi hari-harinya boro-boro, telepon enggak, WA enggak, ya gitu. Ada makanan enggak, boro-boro nawarin makanan mah, ya kan begitu. Ya jadi ini hal penting ya. Jadi kita sering ngobrolin soal Tuhan begini, begitu hebatnya Tuhan begini, tapi kitanya sendiri enggak pernah ngobrol sama Tuhan. Ya. Kadang yang perlu kembali itu bukan hanya mereka yang tersesat di luar sana saudara, tapi juga kita yang ada di dalam gereja. Iya, kita juga kadang-kadang suka lupa, iya, keberadaan kita. Iya, kita kadang-kadang melayani, kadang-kadang kita datang ibadah, tapi kita kadang-kadang lupa Tuhan hanya sekedar kegiatan. Iya, sampai kadang-kadang kalau mendengar khotbah kepanjangan tuh ngeluh aja, khotbah telila teuing, senang gitu saudara gitu. Tanya bapak ini perut udah lapar gitu ya kan. Boro-boro ngucap syukur ya, boro-boro ngedengerin ada khotbahnya apa nih saya tangkep ini kan gitu ya. Akhirnya kita seringkali dipusingkan dengan begitu banyak hal ya. Ini penting buat kita, yaitu sebabnya ya setiap kita perlu hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, karena tanpa kasih iman ya itu akan mulai agak goyah Bapak Saudara. Pelayanan lama-lama yang tadinya menjadi kesenangan jadi bosan ya. Pelayanan itu jadi beban ya, datang ke gereja jadi
jadi beban. Makanya orang-orang kadang-kadang sebulan itu nggak ada yang full tuh setiap minggu. Kayak Yogi gitu ya, nggak ada tuh, ya kan gitu. Ya, Yogi pernah sakit nggak ya? Gitu, ya nggak pernah kan kita ngelihat Yogi hari Minggu sakit kan? Iya kan, gitu. Ferry tuh, Adit setiap minggu sakit nggak pernah kan? Gitu, ada terus mereka. Luar biasa kan, amin. Iya, tapi kadang-kadang kita jemaat yang nggak melayani, enggak ngapain, enggak, tapi ngatur ya. Ini datang kayak minggu hari mah ulah lah, senang gitu ya kan gitu. Ya ngatur gitu, ya kan gitu saudara. Ya kalau masalah berkat nggak kepengen diatur, ya kan, kepengen kita yang ngatur Tuhan, berkati tiap hari ya kan gitu. Tapi kita datang ke gereja kita yang ngatur, Bapak Saudara. Ya. Apalagi kalau lagi kesel, kan, wah si itu datang aing mah moal, senang gitu. Ya, jadi ini hal-hal yang sering kali terjadi, ya. Jadi kita perlu hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita datang itu, mau itu orang nyebelin apa enggak, ngomongin kita apa enggak, kita datang bukan buat cari relasi dengan manusia, tapi kita relasi dengan Tuhan. Amin. Kalau kita relasinya udah baik, maka kita hubungannya juga dengan manusia baik, ya. Sehingga kita enggak lagi gontok-gontokan gitu. Amin. 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 Iya dong, ya. Ini mah kursinya dipakai sama orang, eta kursi orang, yes, nah gitu. Udah marah dia, ya kan gitu. Ya waktu gereja lama saya dulu kayak gitu saudara, yang cewek-cewek belamari, yang cowok-cowok belamari, ya kan begitu. Duduk biasa di situ terus ditempatin sama orang, karena ditempatin. Emang udah jadi hak milik apa gitu? Padahal mah duduk di mana aja gitu, amin. Iya ngerasa, di situ mah tempat saya gitu. Tapi yang duduk di belakang itu nggak pernah ada tuh, ya. Ada satu kursi rotan itu udah agak bolong, saudara gitu ya, gitu. Nggak ada tuh yang mau duduk di situ, gitu. Ya kenapa bolong gitu ya? Itu kadang-kadang ada orang kalau lagi doa kan, zaman dulu saya kalau lagi doa kan berlutut gitu kan, itu ada yang ngegedok-gedok kayak gitu, saudara. Sampai kayaknya kalau belum kenceng ngegedoknya itu kayaknya belum hadirat Tuhan hadir gitu ya. Sampai itu kursi rotan jebol gitu. Ya itu hal-hal yang sering kali terjadi, ya. Kita tidak menjaga hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, amin. Ya sebabnya setiap kita perlu hidup di dalam relasi dengan Tuhan, ya. Karena kalau enggak dengan demikian maka tanpa sadari saudara, cinta saudara ya lambat laun akan pudar. Karena cinta saudara bukan lagi mengandalkan cinta Tuhan, saudara mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Ya, jadi saudara akan bosen, akan capek dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara merasakan hatinya Tuhan, bagaimana berkat Tuhan ya melimpah dalam hidup saudara, hati kita akan dipenuhi dengan kobaran yang luar biasa. Amin. Jadi relasi ini lebih penting daripada prestasi katanya saudara. Relasi ini lebih penting daripada kegiatan-kegiatan kita. Karena kegiatan-kegiatan kita tanpa relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, ini hanya sekedar kegiatan. Karena yang diutamakan adalah hubungan kita dengan Tuhan, amin. Kehadiran lebih utama daripada apapun dalam hidup saudara. Jadi hari-hari ini ketika saudara datang ke gereja, kita rindu menjalin hubungan, amin. Dengar kebenaran yang membawa kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, ya. Jadi dengan demikian apapun yang kau akan lakukan di depan akan berdampak luar biasa, amin. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar negosiasi dengan Allah, ya, supaya diberkati, supaya dagangannya tambah maju, bukan saudara, ya. Tapi ibadah itu merupakan apa? Ya, menjalin hubungan, mengucap syukur ya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menebus keberadaan kehidupan kita. Ya, ini penting untuk kita sadari terus. Amin. Ya, sehingga dengan demikian apapun yang kau akan lakukan ke depan nanti bukan cuma sekedar untuk membuat Allah senang, tapi karena saudara memahami hatinya Allah yang sudah mengasihi Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi dengan demikian maka berkat Tuhan akan mengalir melimpah dalam hidup kita, amin. Jadi senggol kiri kanan sekali lagi katakan ayo sadar, amin. Haleluya, ya berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa.